Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Anjalya Tanjung, NIM F1C2183030. Di sini akan menjelaskan teori graf algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ditemukan oleh Edgar Dijkstra yang merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam pemecahan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi dan sifat sederhana. Algoritma ini menyelesaikan masalah mencari sebuah lintasan terpendek atau sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh non-negatif. Algoritma Dijkstra mempunyai sifat sederhana atau straightforward, sesuai dengan arti greedy yang berarti tamak atau rakus, namun tidak dalam konteks negatif. Algoritma greedy ini hanya memikirkan solusi terbaik yang akan diambil pada setiap langkah tanpa memikirkan konsekuensi ke depan. Berikut adalah gambar dari graf berbobot dengan 7 vertex yang akan dibahas menggunakan algoritma Dijkstra sebagai berikut. Baris ke-1 dari titik A ke titik A itu 0, maka dapat dibuat 0, strip. Dan untuk titik B, C, D, E, F, G dapat dibuat tak hingga koma strip. Baris kedua dari titik A ke titik A adalah 0, dapat diisi silang. Dari titik A ke B dari graf tersebut, karena titik A ke B bersisian dan dapat dilihat dari A ke B, terdapat bobot yaitu 5, dapat dibuat 5, A. 5 yaitu bobot dan A yaitu titik yang dimulai dari A menuju B. Dari A ke C, dari graf tersebut karena bersisian, terdapat bobot dari A ke C yaitu 16. Dapat dibuat 16, A karena melalui titik A menuju ke titik C. Dari titik A ke titik D dari graf tersebut bersisian dan terdapat bobot 22. Dapat dibuat 22, A karena melalui titik A menuju titik D. Dari titik A ke E dari graf tersebut tidak bersisian, maka dapat dibuat tak hingga koma strip. Titik A ke titik F dari graf tidak bersisian, dapat dibuat juga tak hingga koma strip. Titik A ke titik G tidak bersisian, dapat dibuat juga tak hingga koma strip. Lalu setelah dapat dari semua titik, di sini ada 5, A, 16, A, dan 22, A. Dan pilih yang paling kecil. Dapat dilihat bahwa yang paling kecil adalah di titik A ke B, yaitu 5, A. Maka dari itu, 5, A diberi warna merah. Untuk kolom yang sudah diberi warna merah artinya sudah milik kita. Dan untuk itu kolom selanjutnya dan seterusnya diberi tanda silang. Baris ketiga. Dari baris kedua, titik yang sudah kita dapat yaitu A, B, maka di titik A dan B diberi silang. Lanjut ke titik C. A, B ke C dari graf dapat dilihat yang paling terdekat titik A ke titik C dengan bobot 16. Tapi kalau dilihat dari titik A ke B ke C atau yang bersisian, mereka tidak bersisian. Maka yang diambil adalah titik A ke C dengan bobot 16, maka dapat diisi 16, A karena melalui titik A menuju titik C. Dari titik A, B ke D dari graf dapat dilihat A ke titik D dengan bobot 22, maka dapat diisi 22, A karena melalui titik A menuju titik D. Dari titik A, B ke E dari graf dapat dilihat yang paling dekat yaitu titik A ke B ke E dengan bobot 5 ditambah 17 sama dengan 22. Jadi dapat diisi 22, B karena titik terakhir di titik B. Dari titik A, B ke titik F Dari graf dapat dilihat jalur yang paling dekat, yaitu titik A ke B ke M,
dengan bobot 20 dapat diisi 20, B karena titik terakhir di titik B. Dari titik A, B, ke titik G dari graf dapat dilihat jalur yang paling dekat, yaitu dari titik A ke B ke G dengan bobot 25 dapat diisi 25, B karena titik terakhir di titik B. Dari titik-titik yang telah diisi dapat dilihat yang paling terkecil, yaitu di titik A, B ke titik C dengan bobot 16, A maka diberi warna merah. Baris keempat, dari baris ketiga dan kedua kita sudah dapat dua titik di B dan C, maka di baris keempat dapat dibuat titik A, B, C. Dari titik A, B, C ke titik A dibuat silang, lalu titik A, B, C ke titik B dibuat silang dengan penjelasan yang sebelumnya untuk kolom yang berwarna merah dan kolom di bawahnya untuk seterusnya diberi silang. Lalu untuk titik A, B, C ke titik D dilihat dari graf jalur yang terdekat, yaitu dari titik A ke titik D dapat diisi 22, A karena melalui titik A menuju titik D dengan bobot 22. Titik A, B, C ke titik E dilihat dari graf jalur yang terdekat, yaitu dari titik A ke B ke E dengan bobot 5 ditambah 17 sama dengan 22, maka dapat diisi 22, B karena titik terakhir titik B. Titik A, B, C ke titik F dapat dilihat dari graf jalur yang terdekat, yaitu dari titik A ke B ke F dengan bobot 5 ditambah 15 sama dengan 20, maka dapat diisi 20, B karena titik terakhir di titik D. Titik A, B, C ke titik G dapat dilihat dari graf jalur yang terdekat, yaitu dari titik A ke B ke G dengan bobot 5 ditambah 20 sama dengan 25, maka dapat diisi 25, D karena titik terakhir di titik D. Dari titik D, E, F, G yang telah diisi, yang paling kecil terletak di titik B, yaitu 20, B dapat diberi warna merah. Baris kelima, dari baris kedua, ketiga, dan keempat sudah dapat 3 titik, yaitu B, C, F. Titik A, B, C, F ke titik A diisi silang, ke titik B juga diisi silang, dan di titik C juga diisi silang. Selanjutnya titik D dari titik A, B, C, F ke titik D dari graf jalur yang terdekat terdapat di titik A ke titik D dengan bobot 22 dapat diisi 22, A karena melalui titik A menuju titik B. Dari titik A, B, C, F ke titik E dari graf dapat dilihat jalur yang paling dekat. Di titik A ke B ke C dengan bobot 5 ditambah 20 sama dengan 25, maka dapat diisi 25, B karena terakhir di titik B. Untuk titik F, karena sudah diberi warna merah, maka diisi silang. Untuk titik G dari graf dapat dilihat jalur yang paling dekat, yaitu dari titik A ke B ke G dengan bobot 5 ditambah 20 sama dengan 25, maka dapat diisi 25, B karena titik terakhir di B. Dari titik-titik yang telah diisi dapat terlihat titik yang kecil, yaitu di titik D 20, A, maka dari itu diberi warna merah. Baris ke-6, dari baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah didapat 4 titik, yaitu B, C, F, D. Dari titik A, B, C, F, D yang diisi silang yaitu di titik A, B, C, D. Di titik A, B, C, F, D ke titik E dilihat dari graf jalur yang terdekat, yaitu titik A ke B ke E dengan bobot 5 ditambah 17 sama dengan 22, maka diisi 22, B karena titik terakhir di B. Untuk titik F juga diberi silang. Titik
A, B, C, F, D ke titik G, jalur yang terdekat yaitu dari A ke B ke G dengan bobot 5 ditambah 20 sama dengan 25. Maka dapat diisi 25, B karena titik terakhir di titik D. Dari titik-titik yang telah diisi dapat dilihat yang paling kecil yaitu di titik 22, B, maka diberi warna merah. Baris ketujuh, dari baris kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam didapat 5 titik, yaitu B, C, F, D, E. Dari titik A, B, C, F, D, E yang diisi silang yaitu titik A, B, C, D, E, F. Untuk titik G, dilihat dari graf jalur yang terdekat dari sama dengan 25, maka dapat diisi 25, B karena titik terakhir di titik B. Kesimpulannya, algoritma Gisara ini untuk menentukan lintasan terpendek dari satu titik ke titik yang lainnya, dilihat dari titik yang diberi warna merah. Dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik C, dari titik A ke titik F, sudah punya masing-masing. Pertama, dari titik A ke B, 5, A, artinya rutenya hanya dari A ke B saja, total bobot 5. Titik A ke titik C, di titik C yang diberi warna merah yaitu 16, A. Berarti juga melalui titik A, maka dimulai dari titik A ke C, total bobot 16. Di titik A ke titik F, di titik F yang diberi warna merah yaitu 20, B, berarti melalui titik B yaitu 5, A, berarti melalui titik A, maka dimulai dari titik A ke B ke F, total bobot 20. Titik A ke titik D yang diberi warna merah 22, A, artinya rutenya A ke D saja, total bobot 22. Di titik A ke titik E yang diberi warna merah yaitu 22, B, berarti melalui titik B yaitu 5, A, berarti juga melalui titik A, maka dimulai dari titik A ke B ke E, total bobot 22. Di titik A ke G yang diberi warna merah yaitu 25, B, berarti melalui titik B yaitu 5, A, berarti juga melalui titik A, maka dimulai dari titik A, B, G, total bobot 25. Untuk kesimpulan yang dapat dilihat dari tabel, misalkan diambil dari titik A ke titik F. Yang diberi warna merah yaitu 22, B, berarti melalui titik dilihat di titik B yang diberi warna merah yaitu 5, A, berarti juga melalui titik A. Untuk ke titik F yang hanya dilihat dari tabel berarti yaitu A ke B ke F. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Rizky Hairnisa akan menjelaskan tentang algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf yang berbobot dengan bobot positif atau negatif. Algoritma ini menggunakan matriks bobot n kali n sebagai masukan, di mana n merupakan jumlah dari vertex. Nah, di sini pada algoritma Floyd-Warshall ini ia memiliki ketentuan jika x baris I kolom J lebih besar dari X I, K tambah X K, J, maka kita harus menukar X baris I kolom J dengan X baris I kolom K ditambah X baris K kolom J. Selanjutnya, pada kelompok saya telah mendapatkan jurnal, dan di dalam jurnal tersebut terdapat banyak graf, dan saya mengambil satu contoh graf yang telah ditentukan, ialah graf berbobot yang memiliki 7 buah vertex.
dari gambar di samping saya dapatkan K sama dengan 0 A B C D E F G, atau dapat juga 0 1 2 3 4 5 6 7. Di sini K berfungsi untuk menentukan berapa banyak matriks yang dibuat, sekalian nanti untuk dimasukkan ke dalam rumus. Matriks K ini dimulai dari 0 sampai G atau 0 sampai 7. Di sini jumlahnya 8, maka saya nanti akan membuat 8 buah vertex sesuai dengan KI sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau A, B, C, D, E, F, G, dan juga J demikian. 1. Matriks graf K sama dengan 0 atau X0. Di sini pada A, A, B, B, C, C, D, D, E, F, dan G itu dibuat 0 karena dia bertetangga dengan dirinya langsung dan tidak memiliki jarak. Pada matriks tersebut itu setiap diagonalnya kiri atas ke bawah, ke kanan bawah harus diisi dengan 0 seperti yang saya buat pada gambar ini. Nah, untuk mencari jarak terpendeknya pada baris A kolom A itu kan 0, pada baris A kolom B itu jaraknya 5 sesuai pada gambar ini. Pada baris A kolom C itu 16, A ke D itu 22, tapi A ke E itu tidak bertetangga langsung, maka kita buat tak hingga dulu karena ia harus melewati satu buah vertex. Begitupun yang B jarak B ke A5, jarak B ke B itu 0, jarak B ke C ini harus melewati satu buah vertex dan tidak terhubung langsung, maka kita buat tak hingga. Pada B ke D itu 25, B ke E itu 17, B ke F itu 25, dan B ke G itu 20. Selanjutnya begitupun untuk mencari matriks yang baris C, D, E, F dengan kolom A, B, C, D, E, F, G, dan saya telah mencarinya ini dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah didapat matriks hubung graf K sama dengan 0, X0 ini, selanjutnya kita mencari matriks kedua, yaitu matriks hubung graf K sama dengan A atau XA. Di sini dapat dicari menggunakan rumus X baris I kolom J lebih besar dari X baris I kolom K tambah X baris K kolom J ini, maka tukar nilainya. Nah, pada ini kan matriks hubung graf K sama dengan A, berarti matriks sebelumnya yaitu K sama dengan 0. Di sini kita harus melihat nilai yang berada di matriks X0 tersebut untuk dilihat apakah ada jarak terkecil yang harus kita ganti dari jarak yang lebih panjang tersebut di matriks sebelumnya ke matriks yang baru. Pada yang pertama kita mencari, kan ini K tadi K sama dengan A, berarti
kita buat seperti ini agar ini tidak dicari pada baris B kolom B ini kan 0, berarti kita lanjut pada baris B kolom C. Pada baris B kolom C itu memiliki jarak tak hingga yang di sebelah kanan pada X0 baris B kolom A kan X I J. Bila ini lebih besar maka kita ganti dengan nilai X garis I kolom K ditambah X K C. Ini kan tadi kita buat B, C. Berarti yang di sini B, A. B, A ini jaraknya 5 dan jarak baris A kolom C yang di sini jaraknya 16. Nah, ini kan 15 tambah 5 tambah 16 yaitu 21. Maka jarak yang di sebelah sini yang bernilai tak hingga ini lebih besar daripada 21. Maka kita harus mengganti baris B kolom C ini dari jaraknya tak hingga menjadi jaraknya 21. Nih, tak hingga kita rubah menjadi 21. Begitupun juga yang pada graf terhubung K sama dengan A ini pada baris C kolom B. Nih, pada baris B kolom D ini tidak terjadi jarak yang jarak baru yang terpendek. Kita menggunakan jarak yang sebelumnya karena jarak yang sebelumnya ternyata lebih pendek daripada yang ini. 25 lebih kecil dari 27, 17 lebih kecil dari tak hingga, 15 lebih kecil dari tak hingga, dan 20 lebih kecil dari tak hingga, begitupun seterusnya. Dan pada graf terhubung K sama dengan A ini kita hanya mengganti jarak pada baris B kolom C menjadi 21 dan pada baris C kolom B ini menjadi 21. Pada graf terhubung K sama dengan B ini kita mengganti jarak-jarak yang awalnya bernilai tak hingga menjadi bernilai yang lebih pendek dari sebelumnya. Pada baris A kolom E F G ini yang awalnya bernilai tak hingga, kita cari dengan rumus yang seperti tadi. Apabila mencari baris A kolom E, maka kolom A E berarti di sini kita melihat I, K, I-nya A dan K-nya B. Ditambah K, J, K-nya 2, K-nya B, E. Nih, A, E sebelumnya bernilai tak hingga, A, B bernilai 5 ditambah B ke E itu 17. 5 ditambah 17 sama dengan 22. Maka ini tak hingga lebih besar daripada 22.
yang berarti jarak pada A kolom E ini memiliki jarak yang lebih kecil daripada matriks terhubung K di matriks terhubung K sama dengan A yang awalnya bernilai tak hingga menjadi 22. Begitupun seterusnya seperti matriks yang berubah warnanya pada graf terhubung K sama dengan B ini yang berwarna hitam itu mengalami jarak yang didapatkan jarak baru yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Pada matriks terhubung K sama dengan C ini tidak memiliki jarak pendek yang baru dari matriks terhubung K sama dengan B. Namun pada matriks K sama dengan D ini ternyata memiliki jarak yang lebih kecil daripada sebelumnya pada baris E kolom C. Contohnya baris E kolom C. Untuk mencari baris E kolom C, ini E, K-nya sama dengan 2, X sama dengan D ditambah D, C. Pada E, C ini bernilai 38. Pada E, D bernilai 8 dan pada D, C bernilai 12 ditambah 12. Nah, 38 lebih besar daripada 20, maka jarak di baris E kolom D ini yang awalnya bernilai 38 menjadi 20 karena 38 lebih kecil dari 20. Begitupun pada baris C kolom D. Pada matriks terhubung K sama dengan E tidak ada jarak terpendek yang baru dari matriks sebelumnya, begitupun yang F dan yang G. Nah, berarti pada graf terhubung ini, pada graf berbobot ini didapatlah jarak terpendeknya yaitu pada matriks ini. Pada baris dari matriks A ke vertex, dari vertex A ke vertex yang lainnya, inilah jarak yang terpendeknya. Begitupun yang B, C, D, E, F, G. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.